Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas soal UKOM ya, untuk mahasiswa profesinis, soal keperawatan gawat darurat bersama saya Ida Rosidawati. Oke, teman-teman, kita akan mulai untuk lihat soal kasusnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini untuk soal kasusnya meliputi tiga bagian ya, teman-teman. Ini ada badan soalnya, kemudian ini ada lead in-nya, pertanyaannya, dan ini ada pilihan jawaban. Oke, sebelum kita lanjut, eh, saya akan mencoba memberikan tips and trick terlebih dahulu ya, bagaimana nanti menghadapi atau menyelesaikan soal UKOM. Yang pertama, teman-teman harus tenang, jangan panik. Karena kalau panik, teman-teman nanti akan ngeblank ya, sehingga tidak menyelesaikan soal hukum dengan baik. Ya, yang kedua, teman-teman harus optimis ya, bisa menyelesaikannya. Dan yang ketiga, karena jumlah soal hukum ini sebanyak 180 soal, harus selesai dalam waktu 180 menit. Jadi satu soal 1 menit, teman-teman harus efisienkan waktu. Bagaimana caranya? Nah, ketika teman-teman melihat soal kasus, maka yang pertama kali teman-teman baca adalah lead in-nya atau pertanyaannya, baru ke badan soal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena kalau kita ke badan soal, kemudian ke pertanyaan, maka kita akan kembali lagi ke badan soal. Oke, bagaimana itu lead in itu atau pertanyaan? Nah, di soal kasus ini yang menjadi lead in-nya adalah apa tindakan selanjutnya? Apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Oke, itu yang menjadi pertanyaan. Oke, kita ke badan soal ya, teman-teman. Nah, di sini untuk badan soal pinyet ya. Seorang laki-laki 51 tahun dibawa ke UGD oleh keluarganya dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian sopor, gagling, cyanosis, tekanan darah 140 per 90 mm Hg, frekuensi nadi 105 kali per menit, frekuensi napas 31 kali per menit. Nah, perawat akan melakukan tindakan saksen. Perawat menghubungkan selang penyambung dengan ujung selang saksen, kemudian menyalakan mesin saksen. Nah, ini untuk badan soalnya ya, teman-teman. Selanjutnya pilihan jawabannya ini ada 5 untuk pilihan jawaban, di mana yang 4 itu distraktor dan satu jawaban yang benar. Jadi hanya satu jawaban yang benar. Oke, itu untuk pengenalan soal kasusnya. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ke pembahasan. Jadi untuk di pembahasan teman-teman harus mengenal dulu kata kunci ya teman-teman, kata kunci dari kasus tersebut. Oke, di sini saya sudah mencoba memberikan tanda ya, tanda clue kata kunci dari soal kasus ini. Yang pertama di sini ada UGD. Nah, UGD berarti udah menentukan bahwa pasien ini ada di UGD dan untuk soal keperawatan gawat darurat. Oke, ternyata dibawa oleh keluarganya dengan penurunan kesadaran ya. Oke, setelah dikaji ternyata pasien mengalami sopor. Apa ini sopor? Sopor ini pasien mengalami penurunan kesadaran tapi masih bisa berespon dengan rangsangan nyeri. Jadi ketika dicubit dia masih berespon ya. Oke. Kemudian di sini ada gagling. Nah, apa itu gagling? Ini suara napas tambahan parsial ya. Suara napas tambahan, mohon maaf. Kenapa? Karena pasien mengalami sumbatan jalan napas parsial. Nah, ini penyebabnya berupa cairan. Bisa tuh di sini adalah sekret. Kenapa bisa terjadi banyak sekret pada pasien penurunan kesadaran? Nah, biasanya pasien penurunan kesadaran ini apa namanya, kerja silia di jalan napasnya itu tidak berfungsi sehingga refleks batuknya tidak ada. Nah, jadi pasien dengan penurunan kesadaran tidak mampu batuk ya, sehingga si sekret itu terus numpuk di jalan napas sehingga terjadi hipersekresi jalan napas ya. Kemudian di sini ada sianosis, ini merupakan tanda minor ya. Kemudian frekuensi napas 31 kali per menit ini juga melebihi batas normal. Sehingga kalau dilihat dari data ini, maka masalah keperawatan di sini adalah bersihan jalan napas tidak efektif ya. Oke, ketika masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, maka luarannya
bersihan jalan napas meningkat gitu yang diharapkan. Dengan kriteria hasil apa? Diharapkan produksi sputumnya menurun, garglingnya menurun, kemudian sianosisnya menurun, frekuensi napasnya membaik. Ini harapannya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita akan melakukan intervensinya kepada pasien manajemen jalan napas, di mana salah satunya ada tindakan suction. Ya, ini salah satu untuk tindakan atau intervensi pada pasien dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di sini perawat sudah betul melakukan tindakan suction. Perawat menghubungkan selang penyambung dengan ujung selang suction, kemudian menyalakan mesin suction. Ini menjadi kata kunci. Ya, terakhir menyalakan mesin suction. Dan kata kunci berikutnya adalah tindakan selanjutnya. Apa tindakan selanjutnya setelah menyalakan mesin suction? Seperti itu ya. Nah, di sini ada pilihan jawaban. Nah, sebelum ke sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa prinsip suction itu ada 4A. Yang pertama aseptik ya. Aseptik itu harus steril ya. Nah, ini apa ya, berarti pakai sarung tangan steril gitu ya. Bila suction dengan cairan steril, terus pada saat penghisapan pun itu harus steril. Berarti ABD itu harus steril. Yang kedua ada asianotik, asianosis ya, asianosis. Oke, asianosis itu gimana? Jangan sampai pasiennya tambah sianosis. Apa yang harus dilakukan? Berikan oksigenasi 100% terlebih dahulu. Kemudian pada saat melakukan penghisapan tidak lebih dari 15 detik ya pada pasien dewasa. Oke, terakhir ada afektif dan ada atraumatik. Satu lagi, afektif harus penuh perasaan ya. Kemudian atraumatik jangan sampai menimbulkan trauma ya seperti itu. Ini 4 prinsip. Nah, sedangkan kita lihat di sini menyalakan mesin suction otomatis ini masih bersih, mode bersih ya, non steril. Jadi sedangkan tadi pilihan A, B sama D ini sudah harus steril. Nah, berarti pilihannya tinggal C dan E. Oke, seperti itu ya. Kita punya ada 2 pilihan. Maka kita akan lihat di pembahasannya. Nah, di sini ya. Di sini untuk ini SPO suction ya. SPO suction berdasarkan eh, PPNI ya 2021 Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Nah, tadi kan pilihannya tinggal C dan E. Ternyata di sini jawabannya C. Kenapa? Gak E. E itu hubungkan selang penyambung ke mesin suction. Nah, di sini beradanya yang E. Berarti kan sebelum tadi ya, sebelum hubungkan selang penyambung dan ujung selang suction dan menyalakan mesin suction. Jadi jawaban yang benar adalah berikan oksigenasi 100% ya di sini. Nah, ini kalau SPO, kalau langkah-langkah ya harus berurutan ya, tidak bisa dari menyalakan mesin ke sini gitu. Dari menyalakan mesin langsung penghisapan jalan napasnya tidak. Jadi harus berurutan. Jadi untuk jawaban yang benar di sini adalah C. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal kasusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ke apotek beli obat paten, diminum badan menjadi sehat. Kalau teman-teman ingin lulus kompeten, belajar bersama optimal lebih giat. Lulus kompeten gampang banget loh. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.